Din, piye kabare? Halo Rama. Ya. Saya Rama. Kok kaya duwe persoalan iki ngopo? Wah, tahu aja ya Rama tuh. Wah, iyalah ngerti lho. Piye? Nek ngopo? Gua aku ning ngomong saya di sini lho. Masalah tentang keluarga Rama. Jadi keluarga saya tuh kayak nggak begitu merhatiin kehidupan gereja Rama. Tapi kayaknya lebih bagus Rama kalau mereka semua juga di sini dengerin diskusi biar. Soalnya aku juga nggak enak kalau cuma ngomong sendiri kayak gini aja. Ya wis lah dipanggil bapak ibu sama adik kakakmu. Keluarganya itu aja. Ki di rumah semua keluargamu? Iya di rumah semua nih. Semuanya bapak, masih ada di ibu. sini. Sepertinya bisa dibahas dulu aja. Wah, pas kalau semua ada. Nggih, kula nuwun, Bu. Bu. Malam Romo. Pak, kula nuwun. Saya datang ke sini. Jadi seperti ini Romo. Saya merasa kalau keluarga saya tuh ya untungnya sukses gitu dan sepertinya bahagia tapi nggak begitu akrab Romo. Kayak juga nggak merhatiin kehidupan gereja. Misalnya papa itu mesti ya Gimana apa, Pak? Coba. kerja terus di luar, keluar kota, terus kalau pulangnya malam juga. Ya ngajar dan menafkahi keluarga gitu Romo. Tapi kayak keluarga di kehidupan keluarga di dalam rumah tuh kayak ditinggal Romo. Terus juga dengan mama yang sosialit banget dengan ngurusin arisan gitu. Arisan ibu-ibu. Iya, ngurusin duit sama pergi-pergi event gitu Romo. Dan kakak saya, Mbak Arum, itu mesti juga ngikutin sama ya jejak ibu saya. Ya dengan keluar main sama temennya sendiri. Nah kan aku refreshing, biar nggak sibuk belajar, terus refreshing aku. Ih kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu. Ya nggak kayak gitu juga. Ih kan mama yang ngajarin, ya ma ya? Iya nggak sih ma? Mau ngikutin yang jelek. Mama yang ngajarin itu. Ya, terus kakak saya Mbak Ocha itu mesti juga main sama teman-temannya terus ke gunung atau ya intinya nggak akrab lah sama dalam keluarga. Bukannya nggak akrab, orang Gimana? papa juga keluar, mama keluar, terus ngapain di rumah? Ya ada usaha dong untuk Kan ngurusin aku juga di luar rumah. kerja, cari duit sendiri juga, terus aku bisa kemana-mana sendiri, meskipun papa mama juga nyumbang uang. Tapi kehidupan kegerejanya juga nggak diperhatikan gitu. Ya ya gimana udah. ya, mama papa juga nggak mendampingi. Ini juga ini Mbak Indah mesti main sama HP-nya terus, nggak pernah ngomong. Apaan sih lu ikutin? Nah ini baru pertama kali ngomong seminggu nih. Oh ya? Terus saya bingung Rama ini harus seperti apa. Saya sepertinya kayak yang ke gereja sendiri, terus juga yang rajin belajar sendiri. Nggak rasa kekeluargaannya Rama. Bagaimana ya Rama? Ibu pergi, Ya. kakak pergi, Ya. terus bapak kerja, terus kakak pergi. Apa bener, Bu? Saya itu pergi tapi kan untuk kepentingan keluarga toh Romo. Oh, Nah iya. nanti kalau papanya sudah keluar, terus saya ndak bergabung dengan teman-teman saya loh, itu anak saya yang kecil saja itu sekolah itu di universitas itu bisa masuk universitas ternama karena Karena ada sampingan tadi ya. Lah iya, itu kan untuk menjalin sosialisasi toh Ikutin, Romo. ibumu ternyata juga keluar karena bekerja. Terus kamu sendiri sibuknya apa? Ya saya sibuk dengan sekolah juga sih Romo, tapi kayak ya hampa aja Romo. Kehidupan di keluarga tuh di rumah tuh kayak serasa semilik rumah sendiri. Keluarga saya walaupun berlapan kayak gini, tapi kayak sendirian Romo gitu. Ada temanmu, kakakmu yang satu lagi. Iya, Kalau sama kamu ada Mbak Nina sibuknya sih. apa, Dik? Kalau saya sih Romo kuliah, tapi ya sejak saya tinggal di keluarga saudara ini, saya turut prihatin Romo di mana mereka itu kurang peduli dengan kehidupan gereja. Iya. Saya mau mereka ini kembali dalam penghidupan gereja Romo. Saya mau juga mereka bersama-sama dengan saya dan juga masnya untuk bisa gereja bareng-bareng gitu Romo. Mbak Nina aja ini udah perhatian, padahal bisa dari luar. Iya. Apa betul, Pak? Coba kalau Bapak ingin menyampaikan sanggahan. Ya, silakan, Pak. Ya Romo, memang saya sering keluar ya, kerja di luar, pulang malam, jauh malam. Kadang-kadang saya tidak melihat anak saya lagi di luar ke ruang tamu.
ketika saya pulang mereka sudah tidur, ada yang masih di luar seperti itu. Tapi kan yang penting kan saya sudah kasih HP satu, dah saya belikan satu-satu untuk mereka ini. Uang cukup saya kasihkan ke istri saya. Ya, dan nanti bagaimana mengaturnya seperti itu. Ya ya. Kasihan sekali kamu ya Martin ya. Ya, Apa namanya? Kamu pengen keluargamu bisa akrab ya, lalu kemudian bisa guyup ke gereja bareng begitu. Nah, Pak, Bu, loh, si Martin Kan belum tua atau Romo, katanya Iya. kalau ke gereja nanti kalau sudah tua, Wah. persiapan untuk berdoa mempersiapkan di hari yang akan datang Romo, Oh, iya, kehidupan toh, Bu. kekal ya Mo ya. Wah. Sekarang kan mencari dunia. Wah. Pak Markus dan juga Ibu, sebetulnya apa yang disampaikan putranya Martin ini sangat baik untuk direnungkan loh. Karena kalau boleh saya merenungkan, Pak Markus dan juga Ibu ini bekerja kan sebetulnya untuk apa coba? Untuk keluarga kan? Untuk kesejahteraan keluarga, untuk kebahagiaan keluarga. Nah, maka kalau memang bekerja itu untuk kebutuhan kebahagiaan keluarga, maka kalau kita kemudian bekerja terus sampai lupa keluarga, itu juga keliru. Betul yang dikatakan si Martin tadi, ya, ya kan? Ya, karena Bapak Markus bekerja kan sebenarnya untuk siapa? Kan untuk kebahagiaan keluarga kan? Betul, Mo. Nah, nggak mungkin kan? Kalau kita bekerja terus lalu lupa keluarga, itu malah salah. Ya, jadi memang bekerja penting dan itu sebagai bagian dari hidup berkeluarga, tetapi harus memperhatikan keluarganya juga. Anak-anak harus diperhatikan. Ya, si Martin diperhatikan. Nanti kalau nggak diperhatikan, kasihan mereka. Lalu juga Pak Markus, bahwa kita itu kan manusia itu lahir itu kan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita itu warga masyarakat, tetapi juga kita warga gereja. Ya, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Besok kalau Martin menikah, Bapak mau ijab menikahkan di mana? Ya, ya terima kasih Mo, saya sudah diingatkan ya untuk ini. Memang saya sebagai kepala rumah tangga jauh dari kegiatan gereja, bahkan lupa untuk melayani gereja, bahkan juga hampir selama 6 bulan terakhir ini kami berdua jarang sekali pergi ke gereja bersama-sama Mo. Terima kasih, saya sudah diingatkan Mo. Iya. Jadi yang ideal atau yang bijaksana itu ya ada waktu untuk keluarga, ada waktu bekerja, juga ada waktu untuk pelayanan di gereja. Karena itu kan tidak hanya manusia badan saja, kita kan juga punya roh ya Pak ya, jiwa yang membuat kita hidup. Maka semuanya harus dipelihara. Ya, begitu. Nanti kalau kondisi seperti ini masih terus dipertahankan, ya situasinya akan seperti ini terus. ya betul. Tidak Romo. bahagia. Keluarga satu sama lain masing-masing mencari kesenangannya sendiri. Indah, ya sibuk dengan HP-nya sendiri. Wah, nanti kalau Bapak Markus sakit bisa loh dia lupa, oh aku sempetin main HP. Terus Mbak Arum, anak Barep, ya nanti juga sibuk dengan kepentingannya sendiri. Terus Ocha sama, nanti dia juga sibuk dengan kepentingannya sendiri. Maka baik kalau ada waktu untuk keluarga. Bagus lagi kalau pas ke gereja bisa bersama-sama. Kan ini semua sudah umurnya sudah memenuhi syarat ya. Ibu G. Setelah pandemi ya Mo ya. Iya. Saya saja lupa ya saya Mo. Harinya apa jam berapa ya. Oh, Saya tuh kami itu lupa ya Mo. lupa jadwal gereja. Jadwal gereja itu saja. Kalau lupa. jadwal arisan? Oh ya itu jelas penting mau Lupa saya ya. catat Lupa Mo. ini Pak. Ibu ini sering berduaan pergi bersama Bapak Pak atau sendirian? Lah kalau Atau sama- pergi bareng wong bapaknya tuh di Oh, depan, iya, saya iya. ngapain Mo? Betul, ya. Saya ngangkut batu apa Mo? Ya kasihan sekali ya Bu. Iya Pak. Ya. Wah, ya. Itu Pak Markus, mumpung ini masih ada waktu dan mumpung ini masa Advent, masih masa Advent, maka baik kalau mulai merenungkan kembali kehidupan berkeluarga ini. Ya, supaya nanti semakin akrab begitu, Pak. Baik Romo, terima kasih. Saya sebagai kepala keluarga sudah diingatkan untuk semakin mengakrabkan anak-anak dan istri, juga untuk secara bersama-sama rutin ke gereja. Dengan sendirinya berarti saya bisa mengatur waktu dari luar, bahwa oh kalau hari
Sabtu saya usahakan pulang sehingga hari Minggu pagi atau sore kami sekeluarga bisa pergi bersama ke gereja. Oh ya, ya itu Makasih, diingat, yang bagus ya Bu ya. Karena kalau orang mengatakan tidak ada waktu, itu sebetulnya keliru. Waktu itu selalu ada. Nah, kalau kita memiliki perhatian dan keinginan, waktu itu selalu ada. Maka Pak Markus sebagai pimpinan di keluarga ini, ajaklah, doronglah ibu lalu juga anak-anak supaya memiliki kerinduan, keinginan untuk bergereja bersama. Kira-kira seperti itu cocok nggak Bu? Ya nanti dicoba ya Maya, tapi janji loh ya. Janji ya, Harus Janji loh ya. diusahakan. Ya anak-anak ya, semua papa Ya. janji loh ya. Ya. Maka saya minta anak-anak, kebetulan kita ketemu Romo ini, tolong saya diingatkan ya, paling nggak lewat WA, yang kan kita kan sudah ada nomornya masing-masing. Ya nanti saya juga akan mencoba mengurangi kegiatan saya di sosialita ya Martinus. Ya. Terima kasih Mama sudah diingatkan ya. Kemudian untuk yang lain-lain ya nanti jangan pesta terus, jangan ikuti Mama salah jalan ya. Kemudian Mbak Ocha ya, tolong nanti kita usahakan kalau Papa lagi sibuk bekerja ya kita bersama-sama ke gereja dengan Martinus dan juga Mbak Indah ya, Indah ya jangan main Mobile Legend itu Romo, itu Mobile Legend Romo itu lagi kompetisi, lagi liga kompetisi itu tadi katanya. Kalah kalau kalah ya minta duit saya, kartunya mau keluar lagi mau. Papanya nggak tahu kayak gitu. Ya, Terima kasih ya Kakak Martin, kita sudah diingatin. Terima kasih juga ya Romo ya, kita keluarga ini supaya kita bisa lebih damai keluarganya ya Maya ya Pak. Biar kita sebagai keluarga ini bisa terus berbuah ya Romo ya, berbuah memberikan karya pelayanan baik di keluarga kita sendiri juga untuk gereja. Begitu ya Romo ya. Nah, itu udah paham. Terima kasih sekali ini pencerahannya ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo. Ibu, sekali lagi kita baru bisa berbuah kalau kita tidak menuruti keinginan kita pribadi. Kalau kita itu menuruti keinginan dan kesenangan kita pribadi, sampai tua pun tidak akan pernah puas. Nah, kita baru bisa berbuah bagi kehidupan bersama kalau kita bisa mengendalikan keinginan pribadi, senangannya dulan terus atau nge-game terus. Nah, lalu kemudian kita berani berkorban untuk hidup bersama. Ya. Nanti kalau pas kita bertemu seperti ini di gereja, nanti kita lalu kemudian akan bisa terlibat di gereja, ikut kur, jadi tukang parkir, jadi lektor atau misdinar dan sebagainya. Dengan demikian kita akan berbuah. Ya, hidup kita itu berguna bagi gereja dan bagi masyarakat sekitar kita. Setuju? Setuju Romo. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya sepertinya itu aja Romo. Ya. Oh ya. Ya, yang jelas terima kasih Mo sudah memberikan nasihat kepada keluarga kami semuanya, dan ya ini pelajaran buat kita anak-anakku dan juga istriku supaya kedepannya kita lebih aktif lagi seperti disampaikan oleh anak kita, kakak kita, bahwa kita ini harus berbuah, harus melayani orang lain. Saya mulai hari ini harus sadar dan harus ingat diri sendiri untuk tidak lupa terhadap keluarga. Betul ya. Nanti kalau keluarga ini sudah aktif di gereja, sudah bergantung penuh sama Tuhan Yesus, nanti akan berbuah. Seperti anggur itu kalau carangnya itu menempel pada batangnya, dia baru bisa berbuah. Setuju? Amin. Ya, setuju Romo. Amin. Ya. Amin. Bagaimana kalau kita tutup sekarang dengan pertemuan Advent yang ketiga? Oh ya. Ya, kita berdoa bersama ya. Tolong Martin untuk menghidupkan lilin yang pertama dan kedua. Mari kita siapkan hati untuk menutup semua sharing kita ini dengan pertemuan ketiga Advent. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pak Markus dan keluarga, kita berjumpa dalam pertemuan Advent yang ketiga. Tadi kita sudah renungan banyak sekali bahwa kita keluarga Katolik, kita dipanggil, dipilih untuk menghasilkan buah.
Kita baru bisa berbuah kalau kita menempel pada sang sumbernya, yakni Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Supaya kita bisa menempel pada sumbernya, maka kita harus merelakan atau mengendalikan diri kita, mengurangi dolan, mengurangi kesenangan pribadi, namun kemudian mulai mengarahkan untuk datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama, doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami boleh memasuki minggu Advent ketiga dalam persiapan kami menyambut Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Siapkanlah kami pula yang akan segera menjalani gerak pastoral baru untuk tahun 2021 sampai 2025. Semoga dengan hati penuh syukur dan sukacita kami dapat melaksanakannya untuk semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih dalam kesaksian hidup sehari-hari. Demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan penyalaan lilin yang ketiga. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Bagikan nyala lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon, agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermasyarakat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai refleksi penutup, mari kita mendengarkan bacaan Injil Yohanes 15, 7-15. Minta tolong Kak Arum untuk membacakan. Baik Romo, bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 7-15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Mbak Arum, Pak Markus dan keluarga. Bacaan Injil hari ini hanya ingin menegaskan kembali tadi yang sudah kita renungkan dan kita bicarakan bersama, yakni supaya kita bangga menjadi orang Katolik. Wujud bangga sebagai orang Katolik, ya kita mau bergereja bersama. Lalu kita sebagai orang Katolik baru dapat berbuah, yakni menghasilkan tindakan cinta kasih, kebaikan-kebaikan,
manfaat bagi sesama, itu kalau kita bergantung nempel pada Tuhan Yesus sendiri. Siap? Yeah. Tuhan memberkati kita, maka mari kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Kita doakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semakin memahami visi Ardas 2021 sampai 2025 bahwa Kristus adalah pusat segalanya. Kami bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kami telah Kau pilih. Keeratan kami dengan Kristus bukan atas dasar pilihan kami, melainkan atas dasar pilihannya sendiri. Untuk kami, itu kami mohon penyertaan-Mu agar semakin Engkau mampukan berbuah bagi sesama. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita mengakhiri, kita mohon berkat untuk keluarga ini. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, terutama keluarga Pak Markus, serta niat-niat baiknya, senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Berkah Terima dalam kasih, Romo. Terima kasih, Pak Romo. Markus. Si Romo. Berkah dalam Romo.